Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Budi Maulana. Di sini saya akan membahas soal tugas akhir atau tugas UAS Keamanan dan Hukum Komputer bagian D yang diampu oleh dosen Pak Suni. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mungkin langsung saja akan memulai pembahasan kita menuju soalan yang pertama. Baik, soalan yang pertama itu ialah pengertian kejahatan cyber, cybercrime atau hukum cyber, cyber law. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum cyber atau cyber law. Baik. Yang pertama, kejahatan cyber adalah kejahatan yang terjadi di dunia maya atau lingkungan digital. Jenis kejahatan ini melibatkan penggunaan teknologi komputer atau jaringan internet untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau bahkan bisa merusak komputer. Jadi cybercrime ini mencakup berbagai tindakan kriminal seperti ada hacking, ada penyebaran virus, ada pencurian data, penipuan online yang sedang marak terjadi sekarang ya, serta konten ilegal. Dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena memang banyak sekali kejahatan cyber yang terjadi di dunia ini. Oke, selanjutnya hukum cyber juga dikenal sebagai hukum teknologi informasi atau hukum internet, adalah bidang hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di internet. Jadi hukum cyber ini berfokus pada regulasi, perlindungan teknologi, serta perlindungan hak dan kebebasan individu dalam lingkungan digital. Dan hukum-hukum cyber ini sebenarnya mencakup beberapa aspek, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang pertama itu keamanan data, yang kedua ada kebebasan berbicara dan sensor internet, selanjutnya ada kejahatan cyber, kriminalitas cyber maksud saya, yang ketiga perlindungan konsumen, hak cipta juga yang sering marak terjadi ketika ada hak ciptanya diambil oleh seseorang tanpa izin, itu juga sudah termasuk dalam hukum cyber. Sebenarnya banyak hukum-hukum yang mencakup aspek yang mencakup hukum-hukum cyber ini yang memang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, selanjutnya hukum cyber ini memang bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan adil dan beretika tentunya, serta mengatur aktivitas online agar sesuai dengan nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku. Jadi untuk lebih memahami tujuan hukum cyber ini, dia adalah memberikan peri kemanusiaan di dalam hukum cyber itu menurut saya. Nah, jadi perkembangan teknologi ini memang semakin hari makin berlanjut, sehingga hukum cyber memang perlu dikembangkan agar dia menyesuaikan diri dengan kejahatan-kejahatan cyber yang ada di dunia maya seperti itu. Jadi kita seperti ada aplikasi lah, seperti dia melakukan pembaruan mengenai hukum-hukum ini. Nah, soalan kedua itu jenis-jenis kejahatan cyber, menjelaskan berbagai jenis kejahatan cyber menurut Dr. K. J. Sankar. Nah, baik. Dr. K. J. Sankar itu seorang kriminolog atau akademisi yang telah mengidentifikasi 6 jenis kejahatan cyber utama yang dikenal dengan Hexad Cybercrimes atau The Jane Sankar Hexad. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang berbagai jenis kejahatan cyber. Yang pertama itu ada cyber trespass. Kejahatan ini terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak sah mengakses atau masuk ke dalam sistem komputer, jaringan, atau perangkat digital milik orang lain tanpa izin. Dan ini merupakan termasuk tindakan peretasan atau hacking ke dalam sistem yang mendapatkan akses tanpa otorisasi seperti itu. Dan yang keduanya ada cyber deception, pembohongan cyber. Jadi kejahatan ini melibatkan tindakan untuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan di ruang cyber. Jadi ini mirip-mirip hoax lah seperti itu menurut saya. Jadi untuk ini merupakan jenis kejahatan termasuk penipuan online, tadi yang saya bilang hoax, dan kemudian phishing yang dapat merugikan pribadi atau organisasi yang ada di dunia maya seperti itu. Yang ketiga adalah cyber pornografi atau pornografi cyber. Jadi menurut judul saja, menurut definisi saja mungkin rekan-rekan sekalian sudah bisa memahami bahwasanya pornografi cyber itu seperti apa, karena memang ini sering sekali terjadi di dunia maya yang ialah merupakan tindakan cyber, kejahatan cyber maksud saya.
Nah, jadi ini adalah jenis kejahatan yang terkait dengan distribusi, produksi, atau konsumsi konten pornografi yang memang ilegal atau berbahaya di dunia maya, termasuk pornografi anak. Dan saya memang untuk poin ini sangat-sangat miris ya, karena ini merupakan sebuah pembiasaan menurut saya, karena seringnya terjadi hal ini di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat ketika dia menemukan sebuah video porno dalam tanda kutip di internet, itu dia sudah menjadi ini sudah biasa seperti itu. Itu yang menurut saya miris memang terjadi di dunia ini, khususnya di Indonesia. Baik, lanjut yang keempat adalah cyber violence, kekerasan cyber. Jadi kejahatan ini mencakup ancaman, pelecehan, atau penyebaran konten yang merugikan bertujuan untuk menyebabkan ketakutan atau melukai emosi seseorang di dunia maya. Seperti itu. Ini merupakan tindakan pelecehan cyber juga dan perundungan online. Seperti itu. Jadi contohnya untuk kasus yang sedang ada dalam sekarang ini, misal yang memang saya baca beritanya dan saya ketahui memang sungguh miris juga. Contohnya itu seperti ada kasus di suatu daerah, ada seorang pasangan kekasih, misal pasangan kekasih dia kemudian melakukan tindakan yang layaknya hubungan suami istri dalam tanda kutip ya, dan dia dalam tanda kurung, maksud saya dia belum menikah juga, kemudian divideokan, kemudian dalam momen-momen tertentu yang tentunya ketika emosi dia melonjak tinggi, kemudian biasanya akan melakukan cyber violence ini. Jadi dia akan mengecam ke pelaku bahwasanya nanti videonya akan saya sebarkan seperti itu, dan itu memang melukai emosi seseorang atau mental health lah sekarang bahasanya, yang memang banyak kasus-kasus yang terjadi, sehingga ujung-ujungnya mungkin dia akan stres, kemudian ujung-ujungnya dia akan dihadapkan dengan psikiater menurut saya pengobatannya seperti itu. Dan ini memang harus dicegah, kita lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu. Dan kemudian ada cyber thief, ada pencurian cyber. Jadi kejahatan ini mencakup pencurian data atau informasi pribadi, perangkat keras, perangkat lunak, atau aset digital lainnya dengan menggunakan teknologi komputer atau internet. Ya, ini mungkin untuk lebih mudahnya itu carding ya. Jadi ada seorang hacker yang jahat, dia membuat carding dari suatu duplikat kartu yang sudah diduplikasikan kartu pemiliknya itu yang dicuri awalnya, kemudian dia melakukan check out seperti itulah, membelanjakan kartu itu dengan barang-barang yang ia inginkan. Nah, itu yang contoh gampangnya. Kemudian ada sabotasi cyber atau cyber sabotage. Jadi mohon maaf ini karena memang gambarnya tertutup dengan video saya, akan saya baca melalui HP. Jadi ini adalah jenis kejahatan yang melibatkan usaha atau merusak, menghancurkan sistem komputer, jaringan, dan juga infrastruktur lainnya. Contohnya ini dia ada penyerangan DDoS, denial of service, dan penyebaran virus malware yang merusak. Ini adalah hal yang sering kita ketemui di dunia maya ketika kita sedang misal melakukan percobaan mendownload software yang ilegal. Mendownload software yang ilegal itu adalah kita berupaya untuk mendownload software yang tanda kutip berbayar itu menjadi gratis seperti itu. Nah, kalau misal kita tidak pandai-pandai bertani, bahasa internet sekarang kalau kita tidak pandai-pandai bertani, kita akan mudah kemasukan malware atau virus yang memang merusak atau mencuri data kita di komputer kita seperti itu. Nah, jadi klasifikasi ke-6 jenis kejahatan cyber ini membantu dalam memahami berbagai ancaman yang ada di dunia maya dan membantu para penegak hukum serta pakar keamanan cyber untuk menghadapinya. Dan memang penting untuk selalu meningkatkan kesadaran tentang kejahatan cyber dan mengadopsi tindakan keamanan yang tepat untuk melindungi diri dari resiko tersebut seperti itu. Dan itu adalah penjelasan dari Dr. K. Jaisankar tentang jenis kejahatan cyber. Baik, merujuk kepada soal selanjutnya ialah menjelaskan beberapa contoh tentang jenis kejahatan cyber seperti Trojan, denial of service attack seperti yang tadi saya bilang, DDoS, dan lain-lain. Baik, langsung saja. Yang pertama itu menjelaskan beberapa contoh tentang berbagai jenis kejahatan cyber. Yang pertama itu saya sudah mungkin ada beberapa contoh yang semoga kalian
rekan-rekan bisa pahami. Yang pertama Trojan horse adalah jenis perangkat lunak yang menyembunyikan dirinya sebagai program atau file yang berguna tetapi sebenarnya berisi kode berbahaya. Nah itu Trojan, mungkin teman-teman dapat lebih bisa memahami itu dengan definisi teman-teman sendiri. Tapi intinya ialah ini semua definisinya ini Trojan horse, jenis perangkat lunak yang menyembunyikan dirinya sebagai program atau file yang berguna tetapi sebenarnya berisi konten berbahaya. Yang kemudian ada DOS attack. Serangan DOS attack ini dia ada usaha untuk membuat layanan atau situs web yang tidak tersedia bagi pengguna dengan cara mengalirkan lalu lintas internet yang berlebihan ke server target. Jadi akibatnya nanti server menjadi overload. Server ini overload, kemudian tidak dapat memproses permintaan dari pengguna yang sah. Serangan DOS juga bertujuan untuk menyebabkan ketidakstabilan dan merugikan bisnis atau organisasi yang menjadi targetnya. Ini dapat saya contohkan dengan sangat mudah. Misal kita mengakses portal akademik ataupun Sepada, dan ketika tiba-tiba Sepada ini tidak bisa dijangkau, itu mungkin ada upaya, dalam tanda kutip ada upaya DOS ini, ada upaya ya seperti itu, yang justru itu sangat merugikan pihak kampus tentunya dan juga kita sebagai mahasiswa. Nah ada DDoS attack distributed, dia ada DOS itu denial of service, ada DDoS yaitu distributed denial of service. Jadi memang ini mirip dengan DOS attack, namun perbedaannya adalah DDoS attack ini serangan yang dilakukan oleh banyak komputer atau perangkat yang berbeda secara bersamaan. Penyerang biasanya mengendalikan jaringan botnet, ya, dia mengendalikan jaringan botnet tadi, kumpulan perangkat yang diretas untuk melakukan serangan ini. Jadi DDoS attack itu lebih efektif karena sulit mengidentifikasi dan memblokir semua alamat IP yang terlibat. Jadi ini versi rumitnya dari DOS attack, yaitu adalah DDoS attack. Baik, dilanjut, ini phishing ya. Phishing ini memang umum terjadi dan mungkin rekan-rekan semua mungkin pernah merasakannya atau terkena seperti itu ya. Mohon maaf teman-teman. Dan phishing ini adalah bentuk penipuan online yang dimana penyerang mencoba untuk mendapatkan informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan informasi keuangan dari korban. Jadi memang penyerang seringkali menyamar sebagai entitas terpercaya atau perusahaan atau korporasi yang dikenal melalui korban, itu biasanya lewat email palsu, pesan instan, atau situs web palsu. Sebenarnya phishing ini dapat kita bedakan yaitu dengan melihat link yang asli. Misal link yang asli itu academic.usera.ac.id, dan kemudian link phishing itu memang mirip-mirip academic.ac.id, tapi memang di situ ada misal ada XYZ atau angka-angka yang mungkin bukan angka, huruf-huruf atau angka yang campuran seperti itu ya, yang ada di dalam link tersebut. Dan itu perlu diperhatikan dan perlu diwaspadai, dan berharap teman-teman bisa lebih hati-hati untuk memberikan data login kita misal ke dalam link tersebut, karena mungkin saja itu adalah link phishing. Dan ransomware, kemudian ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data pada komputer dan menuntut pembayaran tebusan untuk mendapatkan kunci deskripsi. Ransomware ini memang pernah marak terjadi di dunia maupun di Indonesia, itu pada saat masa-masa COVID, di mana ketika kita sedang melakukan Zoom mungkin ya. Mohon maaf, itu bukan ransomware. Maksudnya ketika kita sedang melakukan penjelajahan di internet, kemudian laptop kita tiba-tiba blank dan keluar data halaman web yang memang untuk meminta kita membayar sekian persen, bukan sekian persen, sekian rupiah atau sekian dolar atau mata uang Bitcoin yang ada di internet itu sekian Bitcoin. Misal itu nanti kita akan dikasih kembali data-data kita yang ada di laptop tersebut, dan kalau tidak kita memberikan hal yang dia mau, tebusan itu, maka laptop akan tetap terkunci dan tidak bisa dipakai. Seperti itu untuk ransomware. Dan malware adalah dia singkatan dari malicious software atau perangkat lunak berbahaya. Ini mencakup sebagai jenis seperti virus, wormsware, atau adware. Iklan-iklan itu biasanya disebut malware. Jadi iklan-iklan yang di Google Chrome biasanya itu malware. Kadang menampilkan hal-hal yang tidak senonoh seperti itu. Dan selanjutnya adalah, mungkin kita akan lanjut ke slide selanjutnya untuk mempersingkat waktu. Ya, social engineering adalah taktik yang melibatkan manipulasi psikologis terhadap individu atau organisasi tertentu mendapatkan informasi rahasia atau akses tidak sah ke sistem. Jadi social engineering ini mungkin masuknya memang agak aneh,
untuk di kejahatan cyber ini, karena ini nyatanya memang mempengaruhi mental si korban. Jadi biasanya si pelaku akan mempengaruhi mental ke korban untuk memberikan informasi rahasia, misalnya informasi login, kemudian si pelaku ini memang dia seakan-akan terpercaya seperti itu ya, dari omongannya, dari raut mukanya, memang seakan-akan saya dibikin psikologi saya percaya terhadap orang ini. Oh, ini orang memang terpercaya, karena biasanya ini memang mengkaitkan semua itu dengan keuntungan. Nah, jadi untuk social engineering itu saya rasa memang masuk ke dalam kejahatan cyber, karena memang si prosesnya itu dia ada di internet melalui WhatsApp atau email atau biasanya seperti itu. Dan kemudian ada penetrasi sistem yang terakhir disebut penetration testing atau pen testing, adalah tindakan legal untuk mengidentifikasi kelemahan ke dalam sistem komputer atau jaringan dengan tujuan memperbaiki keamanan mereka. Namun ketika dilakukan tanpa izin, ini menjadi bentuk kejahatan cyber. Jadi memang, maaf, untuk pentest ini, penetrasi sistem ini sudah diajarkan waktu kita mengikuti bug bounty dulu yang diadakan oleh Diskominfo Sakti Kota Serang. Kemudian kita diajarkan penetrasi sistem ini dalam rangka untuk mencari kelemahan di dalam sebuah jaringan. Dalam tanda kutip, semua komputer yang akan kita lakukan pentest atau mencoba masuk ke dalam sistem tersebut harus berada dalam satu jaringan yang sama, atau satu jaringan WiFi, LAN, ataupun jaringan-jaringan internet lainnya yang sama. Sebenarnya kita bisa masuk ke dalam penetrasi testing itu dengan berbagai teknik yang sudah ada. Biasanya kita menggunakan waktu itu kayak saya menggunakan Kali Linux dan memang bisa berhasil. Dan setelah itu kita baru berupaya untuk mencari kelemahannya, untuk kita tutupi seperti itu nantinya. Dan itu untuk baiknya. Tetapi kalau tidak tanpa izin, balik lagi ya, itu memang kejahatan cyber. Oke, lanjut untuk sumber hukum. Jadi beberapa contoh peraturan atau undang-undang yang mengatur hukum cyber. Ini saya akan jelaskan sumber hukumnya. Insya Allah nanti video ini saya buat tanpa cut seperti itu. Saya ingin menjelaskan langsung walaupun panjang lebar, tetapi tanpa cut untuk dapat memahami keadaan yang terjadi sekarang. Baik, peraturan dan undang-undang yang mengatur hukum cyber dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Berikut adalah beberapa contoh peraturan undang-undang cyber umum di beberapa negara yang mengatur aspek hukum cyber, yaitu pertama Undang-Undang Keamanan Informasi dan Perlindungan Data. Undang-undangan ini dia menetapkan standar keamanan yang harus dipatuhi oleh perusahaan dan organisasi dalam melindungi informasi pribadi dan data pelanggan, seperti itu. Terus ini rekan-rekan bisa baca sendiri, ada undang-undang kejahatan cyber, ada undang-undang hak cipta, ada undang-undang perlindungan anak di internet. Dan ini merupakan, saya gabung, memang ini umum yang diterapkan di Indonesia. Yang kejahatan cyber itu dia mencakup berbagai jenis kejahatan cyber dan sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran tersebut. Yang tadi saya jelaskan tadi, ketika seseorang melakukan kejahatan cyber, maka dia akan diproses secara hukum yang berlaku di dalam pemerintahan kita. Dan undang-undang hak cipta juga sama sebenarnya, prosesnya bukan dihukum, diproses, kemudian akan ditentukan. Biasanya ada denda seperti itu kalau kita melanggar hak cipta seseorang. Dan undang-undang perlindungan anak kecil juga memang menurut saya harus diperbarui secara berkala, karena siapa sih yang tidak tega seperti itu melihat anak kecil ketika dilecehkan oleh orang dewasa, ataupun video-video tidak senonoh yang dilakukan anak kecil, yang memang anak kecil itu yang harusnya untuk belajar tetapi dia malah dilakukan seperti itu. Itu sungguh miris oleh para pelaku pedofilia misalnya. Baik, lanjut ada Undang-Undang Keamanan Jaringan dan Sistem Komputer. Undang-undang ini dia menetapkan persyaratan untuk melindungi infrastruktur kritis dan sistem komputer yang vital bagi negara atau organisasi. Biasanya ini ada di pemerintahan lah, seperti itu. Kemudian Undang-Undang Transaksi Elektronik, ada Undang-Undang Kebebasan Berbicara dan Sensor. Jadi secara tidak langsung yang saya jelaskan di sini merupakan hal-hal yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Misal kita kebebasan berbicara dan sensor internet dan transaksi elektronik pun ternyata diatur dalam hukum cyber seperti itu. Yang tanpa kita sadari ya, itu di kehidupan sehari-hari kita. Dan ini ada Undang-Undang Peretasan ETS juga. Jadi memang beberapa negara ini sudah
memiliki undang-undang yang mengatur kegiatan peretasan etis atau penetrasi sistem yang sah yang dilakukan dengan izin pemilik sistem untuk mengidentifikasi kelemahan keamanan. Ini mirip seperti penetration testing, pen test tadi ya. Dan itu memang diatur. Makanya kalau dia tidak izin dulu, maka dia dihukum seperti itu, akan diproses ke jalur hukum. Oke, selanjutnya memang catatan bahwa daftar di atas hanya sebagian contoh peraturan undang-undang yang ada, dan setiap negara memiliki regulasi tambahan yang relevan dengan hukum cyber seperti itu. Kemudian menurut saya seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi ini, maka perlu diperbarui, atau hukum cyber juga memang perlu berkembang untuk mengatasi tantangan baru yang muncul dalam lingkungan digital. Nah, mungkin selanjutnya ini hukum illegal access. Menurut UU ITE menjelaskan bagaimanakah sesungguhnya aturan tentang kegiatan illegal access menurut Undang-Undang Informasi dan Teknologi. Dan ini merupakan soalan terakhir pada materi yang saya berikan tentang cyber law untuk mengisi UAS dari keamanan dan hukum komputer yang diampu oleh Pak Suni. Yang pasal terkait di atas ialah memang untuk pasal-pasalnya itu yang pertama pasal 30 ayat 1 UU ITE, kemudian ayat 2 kita lihat lagi selanjutnya ada ayat 3, 4, ayat 46 juga, ayat 2, kemudian ada ayat 46. Jadi di sini ayat 30 ayat 1 ini, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk melakukan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang kedua, memang setiap orang sengaja dan tanpa hak. Jadi dia memang ada perbedaan tapi menurut saya tidak terlalu signifikan tentang undang-undang ITE ini antara ayat 30 ayat 1 pasal 30 ayat 1 dan pasal 30 ayat 2 dengan sengaja tanpa hak untuk mengakses komputer dan atau sistem dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh dokumen-dokumen pribadi milik si korban. Selanjutnya ada pasal 30 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun, melanggar, menerobos, melampaui, menjebol, itu tidak boleh karena sudah diatur ayat 3 pasal 30. Dan keempat ayat 46 ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur bagaimana dimaksud ayat 30 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling besar 600 juta rupiah. Ya, kita memang tidak menginginkan hal seperti ini terjadi karena memang ini hukum tidak main-main dan dendanya juga 600 juta ya tidak main-main juga. Kemudian kalau semisal kita memenuhi unsur yang dimaksud dalam ayat 30 pasal 30 ayat 2 dipidana dengan paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 700 juta rupiah. Jadi hukuman dibanding dengan pasal 1 itu nambah 1 tahun dan dendanya nambah 100 juta. Kemudian yang di pasal 6 ayat 3 yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal ayat 30 ayat 3 mohon maaf dipidana dengan paling lama itu 8 tahun dan denda 800 juta rupiah. Jadi ayat pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 untuk hukumannya itu dijelaskan pada pasal 46 ayat 1, 2, dan 3 seperti itu. Jadi rentan hukumannya relatif nambah 1 tahun dan nambah 1 juta sih seperti itu. Dan untuk apapun itu, untuk berapapun dan berapa lamanya di penjara itu sesuatu hal yang tidak kita inginkan dan harusnya kita hindari seperti itu. Jadi berbijaklah dalam mengakses internet. Baik, karena memang ini sudah jam 6 dan waktu maghrib juga sudah berkumandang dan tadi juga kebetulan pas sekali kita membahas soalan terakhir. Jadi sekarang tanggal Minggu 30 Juli saya Budi Maulana. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyebutan suatu materi yang saya berikan tadi ataupun ada salah-salah kata yang menyinggung orang atau organisasi tertentu, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena tujuan ini ialah saya mencoba mengedukasi tentang cyber law yang ada di dunia dan di Indonesia.
Baik, untuk penutup kali ini saya sudah menyiapkan slogan terbaik saya yang memang saya terapkan di diri saya sendiri. Itu yang pertama, bukan yang pertama ya, itu ialah be careful. Security is not complete without you. Jadi security itu dia kalau tidak ada U-nya, menurut analogi dalam kalimat ini, security itu kalau tidak ada U-nya di dalam security, dia bukan jadi security tapi security. Jadi dia bukan keamanan. Ya, jadi dia bukan pengawasan. Jadi dalam analogi kalimatnya, tetapi dalam analogi logis yang kita pikirkan ialah security ini memang tidak komplit tanpa adanya pembatasan di dalam diri kita, tanpa adanya kita pemahaman tentang cyber law, tentang hukum-hukum yang berada di Indonesia ataupun di dunia yang menjelaskan tentang ini internet, di mana kita menjelajahi semua hal di internet itu sudah diatur di dalam hukum undang-undang negara dan sudah dijelaskan dari tahun-tahun yang lalu yang diperbarui hingga saat ini tentang kita menjelajah di internet tersebut. Jadi kita harus hati-hati dalam mengakses internet dan jangan pernah berikan data pribadi kita terhadap orang lain seperti itu, karena pada dasarnya semua kejahatan yang ada di internet itu yang bisa mencegah bukan pemerintah, bukan orang lain, bukan teman-teman yang di lingkungan sekitar atau bahkan dosen Pak Suni sekalipun itu tidak bisa mencegah pelanggaran terhadap di dunia maya itu tidak bisa mencegah, melainkan diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Saya Budi Maulana. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tugas ini saya persembahkan untuk UAS Keamanan dan Hukum Keamanan Komputer yang diampu oleh Pak Sony pada tanggal Minggu 30 Juli jam 17.57 mendekati azan maghrib. Terima kasih.